Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Oh ya, kali ini aku akan menceritakan sebuah alur drama Korea yang berjudul King the Land, yang bercerita mengenai kisah seorang pria bernama Gwon, di mana Gwon merupakan pewaris kerajaan bisnis keluarganya yang terlihat sempurna. Karena Gwon tak hanya kaya, dirinya pun memiliki kelebihan lain, yaitu ketampanan serta kecerdasan yang sangat membuat orang-orang iri kepadanya. Namun, di balik kesempurnaan yang dimiliki Gwon, ternyata dirinya memiliki kekurangan dalam urusan asmara. Keraguan memiliki trauma mendalam terhadap sebuah senyuman, hingga takdir mempertemukan Gwon dengan seorang perempuan yang bekerja di hotel miliknya, yakni bernama Jae-Hon Sarang, yang memiliki kepribadian murah hati, ceria, dan selalu tersenyum. Yang mana kepribadian Sarang sangatlah bertolak belakang dengan kepribadian Gwon. Namun dasar jodoh, pertemuan yang tak terduga itu malah menimbulkan benih-benih cinta di antara Gwon, sang putra pewaris kerajaan bisnis, dengan Sarang, sang perempuan yang hanya seorang karyawan. Daripada banyak bacot nih di awal, mari kita langsung ke ceritanya yuk. Cerita diawali dengan diperlihatkan salah satu hotel terbesar di Korea yang bernama King Hotel sedang mengadakan interview bagi calon karyawan magang, di mana setiap calon karyawan berusaha menunjukkan kemampuan serta gelar yang telah mereka raih. Namun, tak ada satupun yang bisa membuat Han Mi-so, direktur utama King Hotel, tertarik pada calon karyawan tersebut. Hingga tibalah giliran seorang perempuan yang bernama Sarang, yang mana sebelum masuk ke ruangan interview, Sarang malah mendapatkan sedikit musibah karena heel yang dia pakai patah. Akan tetapi, Sarang dengan senyum manisnya tetap masuk untuk melakukan interview. Mi-so yang melihat itu langsung meragukan Sarang. Terlebih lagi Sarang tidak memiliki pendidikan tinggi seperti calon karyawan lainnya. Merasa sudah tak lolos kriteria, Mi-so malah menyuruh Sarang untuk memainkan musik piano, walaupun di sana sama sekali tidak ada piano. Melihat itu, Mi-so kemudian menyuruh Sarang untuk tersenyum, hingga terlihatlah senyum manis dari Sarang. Walaupun pada akhirnya senyum itu berubah menjadi cemburut, sebab Sarang merasa jika dirinya tak diterima bekerja di King Hotel. Waktu itu sahabat Sarang bernama Del kemudian mencoba menghibur Sarang agar tidak terlalu sedih. Hingga tak lama kemudian datanglah sahabat-sahabat Sarang yang lain yang bernama Yong-hu, yang menyarankan untuk menikmati kegalauan Sarang dengan bermain di klub malam. Hingga ketika pagi, Sarang bersama kedua sahabatnya yang masih tertidur dibangunkan dengan suara ponsel miliknya, yang ternyata itu merupakan panggilan dari King Hotel yang memberitahukan jika Sarang telah diterima sebagai karyawan magang di Hotel King. Yang tentu saja mendengar itu, Sarang bersama kedua sahabatnya langsung kegirangan saking bahagianya, karena impian Sarang untuk menjadi karyawan hotel terbesar di Korea bisa ia capai. Scene lalu berpindah kepada seorang pria yang terlihat terjun dari sebuah kapal dan mendarat di sebuah gedung perkantoran. Dan pria ini adalah lalakon dalam drama ini yang bernama Gwon, di mana Gwon yang merupakan seorang pewaris perusahaan malah disuruh oleh ayahnya untuk bekerja menjadi karyawan biasa dan tak memberitahukan identitas aslinya. Tetapi karena Gwon memiliki outfit serba mahal di hari pertamanya kerja, identitasnya sebagai seorang anak pemilik perusahaan langsung ketahuan. Tetapi Gwon yang memang tak mau bekerja di perusahaan seolah-olah bodoh amat dengan semua itu. Namun dalam penyamarannya sebagai karyawan tadi, dirinya bertemu dengan seorang pria yang ia angkat menjadi asistennya. Hingga saat di rumah ayah Gwon,
langsung memarahinya karena dinilai Gwon selalu bersikap kanak-kanakan. Miso yang merupakan kakak dari Gwon mencoba membela Gwon di depan ayahnya dengan menyuruh Gwon untuk menyelesaikan studi di luar negerinya terlebih dahulu sebelum diberikan tanggung jawab mengelola grup King. Tetapi ketika Miso berdua bersama Gwon, ternyata kepribadian Miso yang terlihat baik hanyalah sebuah kebohongan belakang. Bahkan Miso ini menganggap adiknya Gwon sebagai orang yang akan menghambat dalam hak pewaris perusahaan. Bahkan Miso dengan kejam meminta kepada Gwon untuk tak tidur di rumah dan pergi ke hotel saja. Gwon yang sudah mengetahui watak kakaknya itu terlihat menuruti saja, karena dirinya pun tak mau berdebat dengan Miso. Kakaknya yang sangat ketakutan posisinya bisa terancam karena kehadirannya. Yang mana saat di hotel nantinya Gwon akan bertemu dengan Sarang, karena Sarang kini sudah mulai bekerja di sana. Walaupun ternyata Sarang tak langsung bekerja sebagai hoteler seperti yang dia impikan, melainkan tugas pertamanya di Hotel King, Sarang ditempatkan di tempat gym. Dan tugas Sarang adalah mengelap alat gym ketika sudah dipakai oleh orang-orang. Walaupun hal itu tak sesuai dengan ekspektasinya, tetapi Sarang yang memanglah orang yang selalu optimis berusaha menjalankan tugasnya itu dengan sangat baik. Berbeda sekali dengan sahabatnya Sarang, yaitu Yongwoo yang baru diterima menjadi pramugari. Dirinya selalu mendapatkan tekanan dari seniornya yang terlihat songong, serta selalu tak bisa istirahat dengan baik karena seniornya yang selalu ngorok saat tidur. Begitupun dengan Daol, sahabat Sarang yang kedua, di mana di hari pertama bekerja sebagai penjaga toko perhiasan barang mewah, dirinya pun malah mendapatkan lingkungan kerja yang toksik. Sebab para seniornya selalu menyuruhnya untuk membelikan makanan saat jam istirahat, membuat Daol selalu ungkap ingkrip hanya untuk membelikan makanan bagi para seniornya. Yang seakan-akan hal ini merupakan kejadian nyata yang selalu dialami oleh para karyawan ketika pertama kali bekerja di lingkungan baru, yang mana drama ini bisa menggambarkan kejadian yang sangat baik. Dan contoh lainnya yang selalu terjadi di kehidupan nyata. Dan kembali ke pembahasan, yaitu ketika seorang wanita yang adalah manajer Hotel King berusaha caper kepada Gwon. Walaupun si manajer ini salah sasaran karena menganggap sang asisten Gwon adalah Gwon sendiri. Scene lalu berpindah kepada Sarang yang terlihat sibuk karena di tempatnya bekerja ada seorang pria yang memakai kaos harimau. Selalu berpindah-pindah alat gym membuatnya kerepotan karena tingkah labai pria itu. Dan ketika selesai, Sarang mendapatkan surat mesum dari pria itu yang mengajak Sarang untuk staycation, membuat Sarang emosi dan langsung berusaha melabrak pria itu. Namun Sarang malah salah sasaran dengan melabrak Gwon karena Gwon memakai kaos harimau seperti pria tadi. Bahkan Sarang yang tak tahu jika Gwon merupakan anak pemilik hotel dengan polosnya menuduh Gwon sebagai pria mesum hingga membuat Gwon marah. Namun Gwon tak bisa mengejar Sarang karena Miso yang keburu datang. Sesudah itu Miso yang sangat tertarik dengan sikap serta kepribadian ramah Sarang langsung menyuruh bawahannya untuk mengangkat Sarang menjadi hoteler yang akan ditempatkan di lobi hotel. Yang tentu saja mendengarnya Sarang sangat kegirangan, walaupun si manajer tadi merasa cemburu karena Sarang dengan sangat cepat bisa berada di posisi strategis yang tak setiap karyawan bisa didapatkan walaupun sudah bekerja lama di Hotel King. Bahkan si manajer ini mencoba menguji Sarang yang ia tahu jika Sarang tak berpendidikan tinggi dengan menyuruh Sarang untuk menguasai 2 bahasa asing. Akan tetapi Sarang malah menunjukkan skillnya dengan menunjukkan jika dirinya bahkan sudah menguasai beberapa bahasa dengan aksen yang sangat baik. Merasa impiannya sudah bisa tercapai, Sarang kemudian dengan senyum manisnya terlihat memperhatikan sekeliling lobi yang akan menjadi tempat kerja barunya.
Di mana di sana pun ternyata ada Gwon yang terlihat tanpa senyuman karena harus kembali ke luar negeri tanpa diperhatikan oleh ayah dan juga kakaknya. Dan setelah itu, saat di rumah, Yonghwa dan De yang mengetahui Sarang sudah menjadi hoteler terlihat merayakan hal itu. Di mana De yang merasa jika perayaan itu belum cukup, langsung mengajak Sarang dan juga Yongha untuk kembali bermain di klub. Dan waktu pun kemudian berlalu dengan sangat cepat setiap tahunnya, di mana dengan tanpa senyuman Gwon yang sedang berusaha menyelesaikan studinya di luar negeri selalu menghabiskan waktunya seorang diri tanpa terlihat bahagia. Sedangkan Saran karena dedikasi kerjanya yang sangat baik selalu mendapatkan penghargaan sebagai karyawan terbaik setiap tahunnya. Di mana di tahun 2019 Dal sahabatnya yang terkenal Playgirl malah mendapatkan jodoh dan menikah mendahului Sarang dan juga Yonghwa. Hingga waktu pun kembali bergulir, di mana pada tahun 2022 Gwon berhasil menyelesaikan studi dengan nilai terbaik. Sementara Sarang sudah diangkat menjadi karyawan tetap dan juga telah mempunyai seorang kekasih. Hingga di tahun 2023, Gwon memutuskan untuk kembali ke Korea, di mana dirinya terlihat memiliki tujuan yang entah apa itu. Sementara Sarang yang kini adalah seorang karyawan senior sedang memberikan instruksi kepada karyawan baru tentang tata cara menjadi seorang karyawan hotel yang harus menjadikan tamu sebagai seorang raja dan harus selalu tersenyum di setiap kondisi apapun. Hingga di tengah instruksi yang sedang dilakukan Sarang didatangi oleh si manajer yang menyuruh Sarang untuk meladeni komplainan dari seorang tamu asing yang sebenarnya itu merupakan tanggung jawab si manajer sendiri. Tetapi Sarang bersedia melakukannya, yang ternyata si tamu asing itu bukannya mau komplain melainkan ingin berterima kasih karena pelayanan Sarang membuatnya mengingat masa lalu dan tak pernah merasakan hal itu ketika menginap di hotel lain. Sedangkan Gwon kini sudah berada di Korea, yang mana ayahnya menawarkan kepada Gwon untuk memilih salah satu perusahaan King Group untuk Gwon kelola. Tetapi Gwon malah memilih King Hotel yang jelas-jelas dikelola oleh kakaknya, membuat ayahnya memberikan challenge atau tantangan kepada Gwon dan juga Miso yang bersaing menjadi yang terbaik demi memperebutkan warisannya. Keesokan harinya, Sarang yang sedang bekerja kemudian merasakan jika perutnya tidak baik-baik saja dan secepatnya ingin segera BAB. Namun ketika akan ke WC, si manajer malah menyuruh Sarang untuk terlebih dahulu masuk ke kamar VIP untuk mengambil ponsel seseorang tamu. Sarang yang mempunyai dedikasi tinggi dan tak enakan berusaha secepatnya pergi ke kamar itu. Namun karena perutnya sudah tak bisa lagi berkompromi, Sarang pun memutuskan untuk memakai toilet di kamar VIP itu, yang ternyata kamar itu tak lain ditempati oleh Gwon, yang dimana ketika Sarang sedang BAB dengan sangat santuy, dirinya pun dikejutkan dengan Gwon yang menatapnya dan cerita pun bersambung. Demikian cerita dari drama Korea King The Land episode pertama. Jangan lupa nantikan cerita episode selanjutnya yang insya Allah akan Mimin upload secepatnya. Terima kasih untuk kalian semua, bye.